minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadhana syahrul siyam wa syahrul ibadah wa syahrul quran wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian saudara rahmat, sama bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan detik ini Allah masih mempercayakan nikmat sehatnya, nikmat panjang umurnya, nikmat iman Islam yang Allah masih lekatkan dalam jasadiah kita. Makanya nikmat-nikmat yang tadi marilah sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memperbanyak ibadah terutama di bulan Ramadan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah syahrul Quran, syahrul di mana Allah turunkan Al-Quran tepat pada di bulan Ramadan. Sebagaimana bisa disebutkan bahwa hari atau bulan Ramadan ini adalah bulan hari jadinya Al-Quran, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat umat manusia. Sebagaimana Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menerangkan bahwa Allah menurunkan kitab sucinya yang namanya Al-Quran tepat pada bulan Ramadan. Dapat dibilang bahwa bulan Ramadan adalah bulan hari jadinya atau bulan jadinya, ulang tahunnya Al-Quran Allah turunkan untuk kita semua. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Allah jelaskan dalam ayat tersebut sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk. Liknya di sini, liknya bukan hanya untuk buat orang-orang yang beriman saja. Akan tetapi Allah terangkan hudan linnas, Allah untuk memberikan petunjuk untuk manusia seluruhnya yang ada di muka bumi. Apapun sukunya, apapun golongannya, apapun warna kulitnya, apapun mungkin di situ keyakinannya, Allah akan memberikan petunjuk buat mereka yang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an tersebut. Wabil khusus kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Al-Qur'an adalah kitab sucinya, maka Allah lebih memprioritaskan, lebih mengkhususkan Al-Qur'an sebagai grand norm atau mungkin petunjuk yang Allah berikan khususnya buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pun sebagai hudal linnas wa bayyinatin, sebagai penjelas minal huda, dari petunjuk-petunjuk, baik petunjuk yang Allah terangkan langsung dalam Al-Qur'annya, dalam kalamullahnya, ataupun petunjuk-petunjuk yang ada di alam semesta dan dalam diri kita sendiri. Ada yang hidayah, petunjuk berupa kauniyah ataupun kauliyah. Baik yang petunjuk daripada Al-Quran itu sendiri maupun petunjuk-petunjuk yang ada di alam semesta sebagai ayat-ayat bukti akan kebesaran, akan adanya Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan keberadaan diri kita yang Allah ciptakan di muka bumi. Anak-anakku sekalian, jamaah yang berbahagia, bahwa membaca ayat Al-Quran merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita masih belum mengerti apa yang terkandung dari ayat-ayat yang kita baca. Namun sebagai pembelajar masih dimaklumi kita saat ini kita masih fokus di tahsinnya, tadarusnya. Karena bahkan mungkin di bulan Ramadan, di bulan Syahrul Quran, ada yang memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan, mempunyai target 1-2 juz untuk khatam Quran setiap bulan Ramadan.
Bahkan bagi mereka yang masih terbata-bata untuk baca Quran, pasti dianjurkan untuk senantiasa dapat mudawamah tilawah membaca Al-Quran dengan ayat-ayat yang mudah yang sudah mereka hafalkan. Sebagaimana Allah firmankan, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah, yang sekiranya kita hafal, kita mengerti yang terdapat dalam Quran, surat-surat yang kita hafal, yang mudah kita bacanya. Membaca Al-Quran merupakan sesuatu yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillah ahli minan nas. Wa man hum ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran hum ahlallah wa khasatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari riwayat Anas bin Malik bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai atau memiliki keluarga dari kalangan yang namanya manusia. Keluarga di sini bukan menafikan bahwa Allah mempunyai keluarga secara harfiah. Sebagai tamsil, sebagai perumpamaan bahwa Allah mempunyai keluarga orang-orang yang begitu dekat oleh Allah Subhanahu wa taala, layaknya seperti keluarga kita sendiri. Siapakah keluarganya Allah dari kalangan manusia? Sampai para sahabat bertanya, "Wa man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah sampai dianggapnya sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah pun menjawab pertanyaan para sahabat. Ahlul Quran hum ahlallah. Ahlul Quran, mereka itu adalah orang-orang yang ahlul Quran, cinta kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, menjadikan Al-Quran teman setianya di kapan waktu pun. Dia senantiasa mudawamah untuk membaca Quran meskipun kondisinya masih terbata-bata. Terlebih lagi mereka yang sudah lancar tahsinnya, membaca Qurannya, dapat memaknainya, mentadaburinya, bahkan dapat mengamalkannya. Mereka adalah kalangan-kalangan keluarganya Allah, dari kalangan manusia yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, momentum ini, bulan Quran, tepat di bulan Ramadan ini, kita jadikan Al-Quran senantiasa kita mudawamahkan untuk senantiasa kita baca. Kita punya target sama satu bulan ini, 1 juz, 2 juz, dalam rangka untuk kita tahsin, tilawah, baca Quran, sampai kita maknai, sampai kita mungkin merenungi makna kandungannya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, karena Al-Quran merupakan sebagai petunjuk hudal linnas buat kita yang namanya manusia, agar kita senantiasa diberikan keselamatan, keberkahan, baik di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat kelak nanti. Baik, Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan dapat manfaat buat diri Al-Fakir pribadi. Mudah-mudahan pun kita termasuk salah satu hamba-hamba Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk yang Allah golongkan sebagai ahlullah, dari kalangan manusia yang cinta akan membaca Al-Quran. Terima kasih banyak. Hadallahu wa ikum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.